Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat malam hari ini kita boleh dihimpunkan oleh Tuhan dalam ibadah PA saat malam hari ini. Dan mari bersama kita akan sambut ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Mari Masuk Gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, hanya Dialah saja, satu-satunya Tuhan, satu-satunya pribadi yang senantiasa baik dan senantiasa setia atas dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau terus datang kepada Dia, kita mau hampiri hadiratnya, sebab hanya di dalam Dia ada kasih yang sejati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari
maka kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Kami ucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Saat ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah PA di Google Meet ini Tuhan. Bapak, kami akan mulai pada kami hari ini. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Engkau memberkati setiap peralatan yang kami pakai. Engkau juga menyertai tim pastori, tim multimedia, tim admin, dan tentunya Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu turun atas beliau. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya ibadah kami hari ini akan memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan mari kembali saya ajak kita untuk bersama-sama untuk kita kembali memuji nama Tuhan. Sebab hanya Dia saja satu-satunya Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah.
Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Puji nama Tuhan, hanya Dia Allah yang senantiasa menjadikan kita lebih dari pemenang. Sebab itu, mari kita terus setia kepada Dia dan tidak akan pernah kita lelah dalam memuji, memuliakan, dan melayani Dia. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau mempersiapkan hati kita mau persiapkan pendengaran kita, dan biarlah kita mau merendahkan diri kita untuk kita boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini dengan kita menaikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini di dalam ibadah kami dapat menaikkan puji-pujian kami ke hadirat Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk menerima dan menikmati berkat firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami umat-umat-Mu yang selalu menurut akan firman-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap firman yang kami terima di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam, shalom keluargaku dimanapun saudaraku berada, puji Tuhan. Malam ini perlu saya sampaikan bahwa puji Tuhan, penglihatan mata saya sebelah kanan sudah sangat baik, haleluya. Ya, harusnya dibukanya hari Sabtu besok, tapi tadi saya coba bicara dengan tim nakes, bolehkah saya pinjam untuk malam ini? Ya, saya lepas dan setelahnya saya pasang lagi sampai hari Sabtu besok. Ya, puji Tuhan. Sabtu pagi bersama Yesus tentu sudah waktunya persis di 10 hari yang dianjurkan. Puji Tuhan. Haleluya, saya perlu menyampaikan kepada kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan berkait dengan berbagai pertanyaan. Seiring dengan segala macam yang kita amati di sekeliling kita ya, situasi, kondisi yang ini sudah landai Pak ya, semua kaitan dengan pandemi, maka saya mengatakan inilah yang nampak ya. Tetapi berbagai masukan dari para hamba-hamba Tuhan yang tidak jarang juga memperingatkan bahwa kita tidak boleh lengah di situasi seperti sekarang ini. Apalagi ketika kadang telinga kita mendengar informasi-informasi yang terbit dari suatu lembaga dunia yang kalau diterima secara gambaran sederhana awam, ya memang lembaga ini memiliki kompetensi untuk menginformasikan hal-hal yang sedang terjadi dalam dunia ini. Dalam hal ini WHO mengingatkan bahwa pandemi ini tidak boleh membuat kita jadi lengah. Karena faktanya sudah ada 40 sekian negara di dunia telah terpapar jenis atau varian yang baru. Ya, ini bisa didengar, bisa tidak, terserah orangnya. Tetapi itulah berita yang kita dapatkan. Namun ketika kita berpijak pada pemikiran kita harus waspada, saya pikir bagus. Kita harus tetap waspada, namun tidak perlu kemudian paranoid berlebihan. Ya. Dan untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada anak-anakku yang dalam hal ini sudah mempersiapkan memasuki pernikahan ke depan atau rencana-rencana program-program yang ada pada diri saudara, ya kalau keyakinan saya tetap melangkah saja sambil kita melihat berbagai macam situasi dan kondisi yang ada. 5 pasang atau lebih yang akan masuki pernikahan, bahkan ada 2 pasang yang harus sempat menunda ya pelaksanaannya. Tapi saya sampaikan kepada semua keluarga besarku dimanapun berada, tetap laksanakan, tentu dengan prokes yang ada ya. Karena kalau umpamanya sedang menunda, udah nanti nunggu tahun depan sampai pandemi ini selesai. Kita tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi besok. Kan begitu. Nah, ketika langkah ini diambil dengan kebijaksanaan, dengan kehati-hatian, ya dengan keyakinan, tetap melangkah. Ya, jadi kalau umpamanya, ya ini karena saya sedang menghadapi yang sudah pasti di dalam proses bina pastoral pranika ya, premerit, itu 5 pasang atau lebih ya. Nah jadi saya mengatakan tetap dilangsungkan. Ketika memang rencananya kami mau pesta Pak, keluarga mengendaki yang besar gitu. Nah itu saja yang menurut saran saya, ini masukan buat semua, ya itu kan bisa, nanti itu yang ditunda, sedangkan pelaksanaan ya melalui 2 hal penting secara rohani, pemberkatan peneguhan nikah, dan yang kedua
pelaksanaan sidang pencatatan sipil ya di kantor Dukcapil yang kemungkinan masih bisa. Ada yang wilayah mau dipanggil ke tempat pelaksanaan petugas capil itu. Nah, sedangkan untuk pesta besar, nah itu yang harus kita ya berpikir untuk mungkin nanti ditunda. Masih boleh. Ya, tahun depan gimana Pak Gembala kalau seperti itu pestanya? Oh bisa, boleh-boleh saja. Ya, sambil melihat situasi kondisi. Sedang hal-hal yang prinsip tetap dijalankan. Tidak masalah. Ya, seperti itu. Kalau menunda semuanya dengan pemikiran idealisme kita nanti tahun depan ini udah pasti begini, tidak ada jaminan untuk itu. Malah kalau dengar berbagai hamba Tuhan mengatakan, jangan-jangan situasi seperti ini ya naik turunnya sampai zaman baru. Ya, zaman di mana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak ngerti, makanya tidak perlu kemudian kita hopeless ya menghadapi situasi ini, termasuk di dalam dunia kerja, dunia bisnis. Ya, tetap aja berjuang, ya mencari terobosan, membuat terobosan-terobosan baru. Tidak mustahil Tuhan campur tangan. Yang setuju katakan amin, angkat jempol saudara. Nah itu, jadi kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh kehilangan asa. Ya, di situasi seperti ini tetap optimis dan menjalankan segala kerinduan dan mimpi kita. Selebihnya Tuhan nanti. Ya, jadi jangan pernah terus kemudian, udahlah kita nunggu nanti. Oh, enggak boleh, nunggu-nunggu itu kalau bisa dikerjakan yang sekarang kita kerjakan. Nah, selebihnya nanti Tuhan yang akan campur tangan ya. Sekali lagi jangan di situasi sekarang ini mengharapkan suatu keadaan yang ideal. Ingat, saya sangat setuju dengan istilah yang sudah dikonsepkan ya. Memasuki era kenormalan baru. Nah, dalam hal ini penting untuk kita melihat bahwa ini memang ada sesuatu yang harus ya mengalami perubahan paradigma. Nah, secara rohani juga begitu di dalam kita menanggapi satu pokok kebenaran yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini juga tidak sama. Maka sekarang banyak pendeta yang sebelum masa pandemi ini, gaya berpikirnya tentang suatu pengajaran itu seolah-olah ya dalam kehidupan ini menjadi keutamaan tanda iman rohani yang bagus itu kalau dengan berbagai macam melimpahnya kekayaan secara materi. Sekarang pada ya tertatih-tatih mereka untuk mengubah konsep pengajaran itu. Tapi kalau saya dari dulu saya menegaskan, ikut Yesus itu yang utama pertama adalah bagaimana kita keluar dari belenggu kutukan di dunia dibuat mainan setan, hidup orang berdosa itu, dan waktu tinggalkan dunia juga masih harus lagi dibinasakan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini menipunya. Iya kan? Nah, kita keluar dari situ. Begitu kita mengalami kebebasan rohani, kehidupan yang penuh kepastian, Tuhan kasih bonus-bonus. Bonus-bonusnya apa? Kalau kita berjuang dalam kesungguhan, kerja yang benar, walau tidak sesignifikan cara gaya kerja ya anak dunia yang bisa mengalahkan segala cara, ya mungkin kita agak sedikit kayak tidak secepat mereka. Oh, enggak masalah. Ya, kenapa? Karena tolak ukur kita itu bukan pada hal-hal yang kelihatan. Yang kelihatan ini sementara. Baik yang di sekitar kita ataupun yang berkait dengan diri kita, tubuh ini sementara. Ya, makanya penegasan saya kan itu dari dulu. Ya, yang sementara ini kita rawat secara benar, tidak berlebihan, ya toh. Tapi suatu waktu tetap ditinggal. Ini tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang menghembuskan, jiwa itu adalah
pribadi kita yang harus ya mempertanggungjawabkan selagi kita hidup dalam dunia ini. Makanya di kitab Wahyu di mana kan ditulisnya, maka kita melihat jiwa-jiwa manusia. Nah, itu menunjukkan ya pribadi manusia itu di dalam kekekalan itu yang akan ya mengalami segala sesuatu adalah jiwa manusia yang berlama-lama dalam perdebatan teologi itu masih tidak jelas. Jiwa orang setelah mati, tubuh kembali kepada tanah, kemudian roh kembali kepada Allah, jiwanya kemana? Itu dulu ya menjadi pertanyaan, padahal Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia LAI menerjemahkan ya soul atau jiwa itu secara gamblang. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan ini roh, jiwa, tubuh itu diikat ya sebenarnya dengan nyawa kehidupan. Yang dalam hal ini nyawa kehidupan itu ada di dalam darah. Maka ketika darah makhluk hidup itu habis tercurah, maka pengikat roh, jiwa, tubuh ini kemudian terlepas. Sehingga kembali roh kepada Allah, tubuh ke tanah, jiwa harus mempertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan makhluk selain manusia, yang kelihatan hewan binatang itu hanya mempunyai nyawa itu tadi. Di mana setiap makhluk hidup dia ada darahnya. Ketika darah itu tercurah, maka nyawa itu bagi binatang ya udah lenyap. Karena dia tidak mempunyai ya roh dan jiwa. Dia hanya punya tubuh ya dan nyawa itu adalah satu kehidupan yang dianugerahkan sesaat. Itu bukan buat hewan binatang. Jadi untuk manusia tidak. Karena ada unsur manusia dicipta sesuai dengan gambar ya Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi saya berkeyakinan memang sudah ada gambar wujud firman yang tiap kali bisa nampak dilihat oleh manusia, yaitu Yesus yang sudah ada sejak dunia belum diciptakan, karena Yesus itu firman ya, dan firman yang mengwujud nyata dalam wujud Yesus itu sebetulnya sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, makanya dulu pemikiran kita itu, kenapa firman menjadi manusia? Karena dia mau mendekati manusia. Yang sebetulnya setelah kita terus pahami, firman menjadi Yesus itu sudah dari mulanya. Maka manusia diciptakan sesuai dengan prototip ya Yesus ini tadi. Sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Kolose, Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Nah, ini sebagai pengantar. Selalu saya memberikan pokok-pokok pikiran, harapan saya saudara mengembangkan, dan saudara bisa diskusi, dan bisa melemparkan kembali dalam bentuk tanya jawab. Saya silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung saja. Saya silakan kalau ada. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya juga perlu meluruskan lagi ini, ya kan? Di ayat ini dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat ini, ketika gereja, orang Kristen, lebih lagi pendeta, ya, yang berpikir dalam konotasi harta, kekayaan, perolehan yang sifatnya yang kelihatan, mesti ini larinya ke sana. Kamu udah punya pabrik 5, apa saja yang kita minta? Pabrik yang ke-6, ke-10 umpamanya. Ya.
Ini kita bisa peroleh gitu. Nah, coba renungkan. Kalau ayat ini hanya sebatas itu pengertiannya. Ya. Nah, ini sebetulnya adalah kesempitan cara berpikir. Karena tolak ukurnya seperti contoh perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu ibadahnya saja juga secara jasmani. Maka tanda-tanda reward yang diberikan Tuhan juga secara jasmani. Selalu begitu. Orang ini taat, kerajaannya panjang, Raja Israel, ya, masa pemerintahnya panjang. Oh, Abraham itu taat, maka ontanya banyak, kambing dombanya banyak. Nah, kenapa? Ibadah juga yang diukur kan secara fisik, secara jasmani. Seorang wanita, maaf ini ya, dengan sangat hormat, karena ini memang ya fakta demikian, ketika sedang menerima menstruasi, itu dalam perjanjian lama, oh tidak boleh berdoa, tidak boleh menghampiri Tuhan. Ini kita bicara dari dasar Alkitab. Sehingga kalau kita coba telusuri sekarang dengan hikmat di perjanjian baru, ya bukankah hal-hal secara biologis yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan itu juga Tuhan yang membuat. Ya. Dan antara tanda-tanda jasmania dengan sikap hati, itu kalau kita diterangi oleh Roh Kudus tahu sekarang, tidak ada kaitannya. Maka ibadah Kristen yang sejati, pengikut jalan Tuhan Yesus, itu titik tolaknya adalah bagaimana hati, roh dan jiwa kita, bukan ada pada secara fisik. Makanya kadang guyonannya kan saya sampaikan, ketika kita mau melaksanakan ibadah, ya real on-site di gereja atau dalam pertemuan nyata ya, atau online seperti ini, manakala tidak ada kesempatan pulang kerja, pulang kantor ya, pulang dari perusahaan kita, tidak sempat mandi, maka guyonan saya bilang tidak masalah. Kenapa? Ya itu kotor kan secara jasmani, umpamanya begitu. Ya kena debu Pak, ya tentu saja kalau kita baru kerja yang kena bau-bau di luar ya kita sendiri juga nggak betah kan, ya tentunya kita usahakan untuk membersihkan diri. Tapi kalau secara umum aja saya itu pulang kantor nggak sempat mandi, boleh nggak Pak ibadah? Boleh-boleh saja. Ya ini prinsipnya, karena ibadah kita bukan titik tolaknya dari fisik. Nah pernah juga ada pertanyaan lucu, tapi ya itu manusiawi. Bagaimana waktu kita ibadah, kita berdoa atau baca firman, kok kentut ya? Saya kira nggak perlu dicari padanan istilah ini, semua ngerti ya. Ini yang di Medan, yang di Papua tahu ya kentut ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, itu apa membatalkan sikap kita sedang menghampiri Tuhan? Saya bilang enggak. Iya, wong kentut itu berkat. Coba masuk angin tidak bisa buang angin, bisa masuk IGD. Saya pernah punya pengalaman itu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kadang ya tersiksa ketika dalam satu pertemuan, wah perut lagi kurang pas, ya maunya buang angin. Ya kita manusiawi juga malu nanti kalau kedengaran. Ya usahakan bergeser lah ya. Kalau enggak bergeser nanti lagi kusuk berdoa langsung dengar suara kayak ledakan yang high eksplosif gitu. Kan orang terkejut, iya kan? Takut ini jangan-jangan ada bom molotov. Iya. Enggak bunyi Pak, ya enggak bunyi. Tapi kadang-kadang ada yang enggak bunyi itu malah wah aromanya dahsyat. Ya, nah itu termasuk kentut Parisi. Tidak ada suara tetapi menggoncangkan. Iya, jadi bagaimana Pak seperti itu? Tidak apa-apa ya kalau doa, apalagi sendiri doa ya kan. Kita lagi doa tahan-tahan, nggak tahan, keceprotan, ya sudah. Nah, itu dalam perjanjian lama semua tolak ukurnya adalah jasmani. Maka tanda-tanda juga jasmani, orang beriman tuh wah dilimpahi kekayaan kayak Salomo dan lain sebagainya. Nah, tetapi di zaman perjanjian baru itu sudah Tuhan memberikan pencerahan secara jelas gamblang. Jadi ayat begini ini, dan apa saja yang kita minta,
kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Permintaan-permintaan apa ini Pak Gembala? Utamanya adalah permintaan-permintaan yang tidak subjektif, yang tidak ya istilahnya itu egosentris untuk kepentingan diri. Ya, pertama, permintaan berkat-berkat rohani. Itu sangat diharapkan karena orang, anak dunia tidak peduli dengan berkat rohani. Nah, maka kita harus mengalami satu ya perubahan, ya resolusi ya di dalam cara berpikir kita. Satu. Yang kedua, permintaan-permintaan untuk Tuhan. Berkati saudaraku itu dalam kesulitan. Tolong sembuhkan sakitnya. Tuhan, dia butuh logistik Tuhan. Nah, ini permintaan ini dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian sambil kita doa, kita berpikir, oh ya, aku punya kelebihan. Ya, untuk bisa meringankan beban orang itu, kita berdiakonia. Ya, umpamanya seperti itu. Nah, prinsip-prinsip kebenaran ayat itu seperti itu. Bukan lagi hanya untuk hal-hal yang kaitannya dengan diri kita. Sebab saya berkeyakinan untuk keperluan diri kita, Tuhan Yesus sudah sangat memikirkan. Jalan aja yang benar, usaha yang sungguh-sungguh, kita mendisiplin diri, hidup ini terus mengubah ya, mau diubahkan oleh Tuhan. Konsep berpikir kita, strategi kita minta diperbarui, minta hikmat Tuhan. Saya percaya ya, promosi dari Tuhan itu juga ada bagian-bagian bonus. Kita tidak usah mikirin ketika di dalam dunia kerja kita, ya kita sudah berprestasi sepertinya disalib kiri kanan. Teman-teman itu kok begitu lebih cepat, ya kenaikan golongannya, kenaikan pangkatnya. Tidak usah bergemim. Ingat, kalau itu bagian kita, sementara ditangguhkan oleh Tuhan, tidak akan lari kemana. Kalau itu berkat, yang setuju katakan amin. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, di Alkitab dibuktikan juga hal-hal seperti itu. Ya, banyak yang seperti tertunda, tapi kemudian Tuhan juga tidak lupa. Dan satu waktu dikasih ngerapel itu, berkat rezekinya itu, ya kan? Kemudian untuk apa kalau dirapel? Wah, sejumlah itu. Kembali lagi, bukan untuk diri, tapi untuk yang lain. Coba bayangkan anak paling bungsu dipersekusi saudara-saudaranya, disiksa, dimasukkan sumur. Nah, ketika masuk sumur sudah mesti tahu ini siapa, ya kan? Itu teman kita itu. Diangkat lagi, dijual, dijadikan budak, difitnah, iya kan, dimasukin penjara. Nah, jadi bonus-bonus yang harusnya dari masa teman kita itu di rumahnya sampai masa itu, sepertinya tidak menikmati kelonggaran, tidak menikmati kenyamanan, itu diperhitungkan Tuhan. Pada waktunya jeder, Firaun mimpi, tidak ngerti bagaimana para cerdik cendekia di situ menjelaskan, maka seorang pegawai Firaun, ya, yang 2 orang kan, penjamu minuman dan makanan kan, satu digantung sesuai dengan pengertian mimpi yang diberikan, dipaparkan oleh teman kita itu kan. Dan yang satu kamu akan dikembalikan kepada kedudukanmu. Akhirnya ingat dia, wah Tuan Raja di penjara ada orang Ibrani. Ya kan? Itu apa yang dicetuskan dalam arti mimpi betul terjadi. Fir'aun bilang panggil orang itu. Nah, itulah saatnya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Istilahnya ya saat di mana kelimpahan dari bonus itu dinyatakan. Wah, langsung diangkat jadi raja. Iya kan? Dan begitu luar biasa, ya untuk kebutuhan Yusuf waktu di penjara, sama Yusuf jadi raja, kebutuhan manusia kan tetap sama. Bukan kalau di penjara 1 piring nasi, terus begitu jadi raja sekali makan 10 piring, meletus itu perutnya. Ya tetap aja kapasitasnya enggak lebih. Paling ya beda kalau di penjara
makan nasinya alasnya pakai daun jati. Yang suka makan pakai daun jati, ya. Tapi begitu jadi raja kan tidak mungkin pakai daun jati atau daun pisang. Iya kan? Kecuali makanan yang nuansa etnik gitu ya. Modelnya kalau saya di Bandung tuh pernah kan makan alas daun itu daun aja digelar begitu ya. Mestinya pakai piring harus dicuci segala macam. Enggak, kita langsung ditaruh di meja itu daun, nasi liwetnya, ikannya, lauknya apa. Tidak perlu lagi untuk ya waiters yang nangani itu bersihin, cleaning up segala macam kan udah selesai digulung aja. Itu daunnya buang itu ya. Yang makan artis-artis lagi. Jadi orang tuh semakin jadi yang terkenal loh ya nasibnya jadi seperti itu. Dulu saya itu gak biasa ketika beli di ya chicken yang branded itu kan. Begitu dikasih nasinya dibungkus kertas. Itu waktu awal-awal saya lihat seperti kok kayak orang minta-minta ya. Tapi itulah modernisasi. Coba bayangkan makan sambil jalan bawa chickennya sama nasinya dibungkus. Itu kalau dulu bawa nasi bungkus kertas itu kalau bukan yang minta-minta enggak ada. Ya, Saudara, tapi itulah ya zaman, ya kan? Ya oke, saya tadi sedang bicara kapasitas perutnya waktu jadi narapidana sampai jadi raja ya sama. Jadi coba kalau kita renungkan. Ya sebetulnya ketika Tuhan memberikan lebih untuk apa? Kan gitu. Nah ini hanya saya mau menjelaskan. Bahwasanya ayat seperti ini sedang bicara tentang apa yang harus kita minta dan pasti dikabulkan Tuhan itu. Itu tadi, berkat rohani. Tuhan aku minta tumbuh iman. Oh rohaniku supaya jelas, supaya tidak ada kebimbangan. Oh pasti dikasih sama Tuhan. Ya pasti dikasih. Yang kedua, Tuhan aku berdoa untuk familiku di sana-sana ini. Oh Tuhan, orang-orang sebangsaku ini banyak yang mengalami kesulitan. Aku mau melakukan sesuatu seperti itu. Ya, Tuhan tolong mampukan. Nah itu Tuhan kasih. Jadi ini bukan terus, oh kekayaan minta tambah. Udah kita keliling, iya kan. Sementara kita ini ingin mendapat fasilitas yang lebih wah gitu. Kita pergi ke showroom itu. Tuhan ini aku minta seperti ayat 1 Yohanes 3 ayat 22 Tuhan. Dan gitu kan. Nah itu keliru. Sekarang orang sudah ngerti. Coba dibacakan Bu Riyadi 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Puji Tuhan. Haleluya, ya kan? Tuhan minta di sini kita mengikuti perintah-perintahnya. Seperti tadi katakan kan, kamu minta segala sesuatu akan diberi karena kamu mengikuti perintahnya. Nah, di sini dijelaskan, sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya, ya, tidak berat. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia apa? Cara berpikir dunia. Ini makanya perlu pencerahan. Ya sekali lagi jangan salah mengerti bahwa kita tidak boleh maju dalam hidup ini. Enggak. Ada yang diangkat ya jadi bos, ada yang diangkat jadi anak buahnya bos kepercayaan. Loh anak buahnya bos itu apa? Ya bisa staff yang duduk di ruang kantor. Tapi ya anak buahnya bos sampai juga yang ada di barangkali bagian bersih-bersih. Ya baik OB-nya atau apa. Tapi menjadi anak buah bos sama dengan bos yang juga diangkat. Ini juga diangkat sama Tuhan. Dia menikmati kehidupan penuh sejahtera. Seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Menjadi anak buah bos kepercayaan. Loh, coba. Wah, bisa dipercaya orang ini. Ya, orangnya disiplin, orangnya punya etos kerja yang luar biasa. Nah, seperti begitu. Nah, sama-sama juga menjadi perhatian. Nah, seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau sekadar kita berpikir itu secara pemikiran
ya materi, ya sekedar bonus. Oh bisa saja. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita paham. Oh kita lakukan aja kehendak Tuhan. Ya, perintah-perintahnya. Ada pendeta yang selalu membuat ini hiperbola, kamuflase. Melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, saya berpikir, nah kalau gitu ya nggak usah diomong. Wong manusia itu sudah dalam pikirannya jauh dari melakukan perintah Allah. Begitu dikasih tahu, wah perintah Allah itu sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan. Berarti saudara-saudara yang kasih Tuhan ya hopeless. Tidak ada lagi harapan. Nah Alkitab memberitahu perintah Tuhan itu mudah kita lakukan kalau kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu besar. Ya, bahwa Tuhan tidak akan memberikan perintah suatu beban melampaui kekuatan kita. Ada tahapan. Seperti itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Maka kalau kita lakukan perintah-perintahnya itu tidak berat, artinya pasti bisa. Iya, Bu Nenen bisa melakukannya, iya kan. Bu Neri bisa melakukannya, Bu Wahyu itu bisa melakukannya. Iya kan, di sini semua ada Bu Bani, ada Bu Sunoto bisa melakukannya. Iya, Bu Ruslan bisa melakukannya. Ada Bu Eko, Puji Sukapti, ada Bu Wati, iya ada Pak Jimer, ada Pak Lukas. Dari yang muda sampai yang senior bisa melakukan. Oh dikatakan tidak berat. Iya, ketika cucu saya pas ada di rumah, iya kan, kumpul di sini. Nah, kemudian saya latih barangkali dia mau pergi. Biasanya tahu-tahu dia duduk waktu dulu, ya sandal sepatu mesti dia minta dipasangkan. Tapi begitu saya lihat orang tuanya, papa mamanya melatih, ayo diambil sendal itu. Saya kadang ayo ambil, pasang sendiri. Iya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan, tentu sepatunya Holly sendiri. Yang dipasang saya atau orang tuanya tidak akan nyuruh, pakai tolong ambilkan sepatu boot, sepatu proyek ya Holly, pakai itu. Nah ini berarti orang tua keplek. Iya kan? Dia memberikan perintah jelas. Itu bukan kapasitasnya, ya si balita. Nah tapi kalau waktu si orang tua atau engkongnya ini bilang, ayo pakai sendiri coba, salah-salah ya, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Lihatnya lucu kan? Iya, kita arahkan lagi. Sehingga udah ngerti dia kalau udah minta keluar, mau jalan, ya buru-buru langsung ke tempat sepatu. Itu udah lama sih, ini kan udah semakin pengertiannya terus bertambah ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa perintahnya itu? Nah ini prioritas perintahnya, supaya kita mengerti. Coba kita lihat Yohanes pasal 6, ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, jadi kehendak Allah, perintah Allah, yang paling utama itu ini dulu. Ya hendaknya kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Dia yang diutus Allah siapa? Ya firman Allah yang turun ke dunia ini. Siapa dia? Yesus. Siapa Yesus? Guru dan Tuhan. Ya, Tuhan karena kita harus menyerahkan hidup kita kepada Dia. Guru, ya, supaya kita belajar cara hidupnya dari guru kita, guru agung kita. Siapa? Tuhan Yesus. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, iya, kenapa orang Kristen kok tidak mengikuti suri teladan Yesus? Loh, saya bilang harus. Kok pakaiannya kok pakaian begini, kok nggak seperti yang digambar-gambar? Maksudmu? Ya jubah. Saya bilang, pakaian sendiri jubah. Ya, aku pendeta aja pakai jubah aja sesekali aja saat memberkati ya perkawinan itu pun juga saya lihat ruangannya ber-AC apa enggak. Kalau enggak ber-AC ya udah pakai baju kolar, saya pakai Sterla ya, selempang ya sudah. Itu apa namanya? Bagaimana sebagai imam kan begitu aja.
Daripada nanti saya paksakan pakai jubah, tempat itu panasnya bukan main, umep duluan ya toh. Itu kalau bahasanya untuk steak itu well done, ya, udah mateng duluan, nggak jadi pemberkatan. Ya, ini yang harus kamu lakukan kehendak Tuhan, ya. Bahwa kamu percaya, tunduk kepada yang diutus Allah. Yang diutus Allah itu ya bukan utusan manusia yang diutus. Tetapi utusan Allah yang dimaksud ini adalah firman yang keluar dari Allah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dikatakan firman itu tidak kembali sia-sia. Ya, dia akan menyelamatkan semua. Jadi yang dinubuatkan kitab Yesaya itu betul. Waktu firman itu keluar datang ke dunia, jadi yang diselamatkan bukan yang berjejak di atas Palestina, Timur Tengah saja. Sampai kita di Asia, sampai kita yang di Pulau Jawa ini, yang di pulau-pulau lain di Indonesia ini. Iya, kita dapat dibawa kembali kepada Allah melalui lawatan kerja kuasa Tuhan Yesus. Makanya ketika kita ngaku, Engkau Tuhan Yesus, itu artinya aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Tidak ada dualisme lagi. Makanya orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan sudah tidak perlu ada plus apa-apa. Ya, plus jimat, plus ya opo-opo, plus orang timur sana bilang lewu-lewu, ya, plus ya dukun-dukun orang pinter, tidak perlu. Ya, makanya Allah atau ilah itu banyak. Gitu loh. Banyak ilah-ilah. Tetapi satu Tuhan. Siapa? Yang memang dia Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan penguasa. Ya, yang jelas ditulis bahwa memang kehadirannya dalam dunia itu unik. Tidak sama dengan Nabi Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya kan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Dia ada firman yang bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman datang menjadi manusia. Ya, tampilannya seperti itu. Tapi Yesus bukan manusia. Nah, ini harus tegas. Ya, maka saya mengucapkannya dia adalah Allah. Ya, yang mengambil rupa casingnya itu manusia. Umpamanya saja, ya, casingnya bisa ini barangkali iPhone, ya, ini Xiaomi, ya. Casingnya yang luar, tapi dalamnya apa? Kalau saudara lihat yang di display ya di toko-toko HP itu, saudara-saudara kita lihat, oh mirip ya. Tapi ternyata bukan semua HP itu, sebagian cuma casingnya saja, tapi dalamannya nggak ada. Jadi kalau saya beli yang ini, oh boleh Pak, murah separuh harga, lantas kita bawa pulang, tapi nggak ada mesinnya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini cuma casing. Nah, jadi Yesus itu casingnya mirip kita. Tapi kalau ditelusuri sebetulnya sebaliknya. Bukan dia mirip kita, tapi kita ini diciptakan mirip dia. Nah, ini pokok pemikiran. Coba saudara renungkan. Iya kan? Kita selama ini berpikir Allah mau menyelamatkan manusia. Digambarkan, ya manusia kepingin menyelamatkan burung yang mau ya terlindas mobil. Kalau kita manusia pakai bahasa manusia, burungnya malah pergi. Ya, terus bagaimana manusia menjelma jadi burung, bicara bahasa burung. Nah, ya tidak salah. Itu pengertian klasik selama ini kita ya pahami. Tetapi ketika kita telusuri secara doktrinal, ayat-ayat memberikan petunjuk, maka sebetulnya kita inilah yang diciptakan mirip ya blegernya Yesus yang nampak itu. Ya, tetapi beda bahan ya. Beda bahan. Beda bahan gimana? Manusia ini fisiknya tercipta dari apa? Benih manusia, sperma dan sel telur. Terjadi proses pembuahan. Ya, jadi zigot ke arah embrio, segala macam kalau dijelaskan nanti saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itulah manusia. Tapi Yesus bukan.
bukan dari hasil pertemuan sel sperma dengan telur. Ya, makanya kalau dikatakan anak Allah, lantas ada yang membuat satu persepsi hoak ya. Oh, Allah bersetubuh dengan Bunda Allah Maria. Wah, itu tambah primitif lagi ya toh, tambah primitif. Ya enggak ada Alkitab ngomong begitu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Iya kan? Dan siapa Roh Kudus? Roh Allah, sama itu. Siapa Roh Allah? Allah itu sendiri. Iya, itu di dalam ya Injil Matius. Yohanes dikasih hikmat Tuhan. Apa? Dia bicara pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya firman wujudnya Yesus, Roh Kudus yang nampak wujudnya Yesus. Karena model prototip manusia itu ya Yesus itu. Baru kita diciptakan seturut gambar dan peta Allah. Kan gitu kan dalam Kejadian pasal 1. Nah ini kalau kita belajar senang. Ya, jadi selama ini kita pikir firman itu menjelma menyamakan diri dengan manusia kan. Oke, kalau dalam konsep itu. Tetapi kalau kita bicara doktrin, kita telusuri sebetul-betulnya manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan gambar wujud Yesus. Yang waktu itu belum terlihat karena kita belum bisa melihat, kita belum ada. Nah, seperti itu. Dan waktu manusia sudah sedemikian, jatuh dalam dosa, Allah berfirman, nanti ya keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular, dan ular akan memakut dari keturunan perempuan itu, memakut tumitnya. Itu ditulis di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 kalau tidak salah. Ya Allah sendiri yang berfirman, nanti bakalnya dia datang. Nah jadi kalau bicara utusan, jangan samakan Yesus sama Paulus. Jangan samakan Yesus dengan barangkali Thomas, Andreas. Nah, itu mereka adalah utusan-utusan Yesus. Ya, oh nabi sama Pak, Yeremia dan sebagainya. Utusan Allah itu. Ya maksudnya utusan Allah manusia yang dipilih untuk diutus menyampaikan risalah ilahi. Nah, itulah nabi. Sedangkan Yesus firman sendiri yang turun. Dan itu di dalam Ibrani pasal 1, saudara boleh baca nanti. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dahulu Allah berfirman berbicara kepada manusia melalui perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir Allah bicara sendiri melalui anaknya. Siapa? Yesus. Anaknya itu bukan Allah beranak. Tetapi firman itu keluar dari Allah. Dan wujudnya adalah Yesus yang menjadi Tuhan dan guru kita. Yang kita teladani bukan rambutnya Yesus gondrong, pakai jubah, ya, bukan kemudian tampil seperti orang Yahudi. Kita harus pakai begitu, pakai janggut begitu. Pernah ada pertanyaan gitu. Saya bilang, ya, kita menjadikan Yesus teladan itu dalam kehidupannya. Nah, itu kehidupan kasih itu intinya. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan benar. Kata Bung Karno, sekiranya kamu menjadi Kristen, jangan kamu menjadi orang Yahudi. Sekiranya kamu menjadi Hindu, jangan kamu menjadi orang India. Nah, kan saudara pernah dengar nggak omongan gitu itu? Itu Bung Karno yang ngomong. Jadi jangan kamu jadi Kristen, ya, lantas kamu berpikir jadi orang Yahudi. Ya, makanya kita ini adalah orang Kristen Indonesia, orang Indonesia yang Kristen. Tampilan kita ya orang Indonesia. Saya ketika budaya daerah saya itu orang muda ya cium tangan orang tua saya lakukan. Kalau itu adalah setara dengan ibu saya. Begitu. Lupa Bapak kan pendeta. Ya kan pendeta saya jabatan itu. Ya, di hadapan Allah saya diutus untuk jemaat. Tetapi ketika saya ketemu dengan orang tua, kenapa enggak? Maka kadang ada orang pertanyakan, ya, istri mencium tangan suaminya. Loh kalau konteksnya di Asia seperti itu, kenapa tidak? Ya tapi kalau di negara maju, di Amerika, Eropa, kan tangan ya perempuan istri yang dicium oleh laki-lakinya. Ya boleh saja, kita ada di mana. Loh Pak, kalau kita perpaduan
antara Asia dan Eropa, ya saling cium tangan. Jadi nggak usah berangkat kerja, cium-ciuman tangan aja gentian. Bar nyium gini, ciumen. Ya kan, bar gini cium lagi, orang usah kerja. Ya, nah itu kan budaya. Ya kalau saya seperti pandangannya orang Minang, ya, di mana bumi kamu injak, di sana langit dijunjung. Makanya untuk menyangga langit harus sering ya makan kikil, kan gitu. Saudara-saudara, kakinya kuat. Itu orang Minang bilang kikil itu tunjang. Jadi kalau saudara bilang, tunjang, gulai tunjang, bang. Ya itu maksudnya kikil. Ya, kalau orang sana bilangnya tunjang. Wah, suka kikil. Iya, karena suka menyangga langit. Di mana bumi dipijak. Ya, jadi culture daerah yang tidak bertentangan dengan firman, enggak masalah. Kenapa tidak? Ya, anak saya masuk di sekolah. Rata-rata perempuan itu roknya panjang sampai di kaki ya. Nah, anak saya juga nyaman aja pakai gitu. Salahkah? Enggak salah. Justru saya tidak setuju. Orang berangkat ke gereja, sementara gereja kita di tengah-tengah saudara kita masyarakat. Lantas gaya kita terlalu ya ke barat-baratan, saya akan luruskan. Jangan. Kita lakukan semua berpakaian, cara hidup itu kiranya jadi berkat. Jangan malah jadi batu sontoan. Maaf kata, berangkat ke gereja, roknya mini sekali, iya kan? Nah, mau naik motor juga kangelan, turun dari mobil juga kebingungan. Ya, mestinya pegang pintu, megang yang lain, ya kan susah semua. Nah, apalagi duduknya di kursi paling depan, pendetamu ini juga manusia. Iya ngomong buka-bukaan ini kan, ceritanya, ganggu konsentrasi pendeta kan itu berdosa. Kalau pengangkatan nggak bisa naik sorga loh gitu-itu. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Loh kalau gitu gimana Pak? Kalau daerah itu semua wanita pakai jarit. Kristen jadi Kristen pakai jarit. Kenapa tidak? Di Jawa Tengah saya jumpai di wilayah pulau-pulau lain. Orang ya pakai pakaian yang wajar. Tidak masalah mengikuti kedaerahan. Bahkan kita juga tidak boleh mencemooh ketika kita ada di pegunungan tinggi, di pedalaman, orang masih dengan culture-nya yang demikian. Kita cara mengarahkannya juga tidak boleh dengan menghina. Wah, cara pakaianmu itu tidak benar, ini tidak layak, ini tidak boleh. Ya, karena apa? Kita datang harus bawa damai sejahtera. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kemauan Tuhan. Saudara-saudara, dan apa yang Tuhan ajarkan, ikuti, percaya kepada yang diutus Tuhan, mengabdi sama Dia. Niscaya apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus kita minta pasti dikabulkan. Saya merasa loh, saya kira sama rekan-rekan hamba Tuhan di sini ada Pak Pendeta Ishak, ada rekan hamba-hamba Tuhan ya di berbagai tempat yang mungkin melayani lebih dulu dari saya. Senioritasnya di atas saya, sangat saya hormati. Ya, pasti punya pengalaman sama. Ketika doa untuk kaitan dengan pelayanan, keperluan pelayanan, boleh. Saya dulu waktu mulai merintis, coba bayangkan tempat itu mulai hari-hari awal kami butuh kipas angin dan sebagainya ya. Doa Tuhan, ini jemaatnya kesumuan ya, gerah, tak kipas angin. Gitu itu caranya Tuhan luar biasa. Nah, tiba-tiba ada jemaat baru pindah dari luar kota, alat elektroniknya nggak bisa dipakai. Karena waktu di kompleknya itu voltasenya 220. Nah alatnya dia 110. Waktu di gereja dia tanya voltase berapa di gereja ini, 110. Apa yang terjadi? Semua alat elektroniknya dibawa ke gereja. Yang dibutuhkan terutama kipas angin dan sebagainya. Nah, yang hal seperti itu. Ya, yang kita minta cara Tuhan itu sederhana luar biasa. Ya, saya pernah hampir malu ketika awal-awal ya 30 sekian tahun silam. Ya, bersama dengan Ibu Heski waktu itu masih kecil. Ya, kami persekutuan selalu menyediakan sepotong kue paling enggak kan. Sebagian mungkin ingat itu. Tiba-tiba kue yang saya buat ya itu yang hadir jemaatnya lebih banyak. Saya masih ingat waktu itu ibu bersama saya bikin OT-OT ya. OT-OT itu kalau di Jawa Timur, kalau Solo bilangnya bakwan.
Kalau orang Malang bilangnya heci. Nah ini wawasan sosiologi. Doa Tuhan, masa kue cuma segini dipotong jadi dua kan malu gitu ya. Saya doa. Nah itu saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba ada orang datang. Jemaat ini sudah meninggal sekarang. Datang bawa kresek. Pak Henry apa? Saya maaf gak bawa apa-apa. Padahal bawa ya. Saya taruh di dapur ya. Nah itu orang di Indonesia itu gitu. Bawa bilangnya enggak bawa itu. Tapi jauh lebih bagus. Bawa bilang enggak bawa daripada bilang bawa tapi enggak bawa. Itu tidak bagus. Iya, saudara dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu orang itu belum datang, saya itu berharap konyol ya. Tuhan buatlah mujizat supaya jumlah ini tambah. Ya orangnya saya hitung lagi, jadi belum khotbah ya, belum khotbah itu ngitungi orang. Waduh kurang Tuhan. Saya pikir Tuhan malu kalau bikin mujizat belak-belakan ya. Saya ambil lap makanan, saya tutupkan, saya doakan. Tuhan tolong, kok jumlahnya bisa tambah. Kayak roti 5 ketul loh, harapan saya ya. Tuhan tidak lakukan, tak buka, tak hitung, sampai lebih dari 3 kali. Pancet saudaraku, tetap aja jumlahnya ya. Tapi begitu orang itu datang, bawa ke dapur gagi-gagi ya, secepatnya saya lihat apa yang dibawa orang itu. Saudara tahu enggak? Kue yang sama, saudaraku. Kue yang sama. Ote-ote, heci, bakwan. Aduh, saya sujud syukur gara-gara ote-ote, saudaraku. Haleluya, hambamu tidak dipermalukan lah. Kembali ke ayat lagi, orang yang bersandar Tuhan tidak dipermalukan. Ya, itu luar biasa. Saya masih ingat walau itu hampir 40 tahun saudaraku yang kasih Tuhan. Orang yang bawa itu meninggal udah di sorga duluan. Ya, begitu saya keluarkan itu dengan rada membusungkan dada, mari dicicipi gitu ya. Makan saya lihat orang makan satu-satu, lebih dari satu saudaraku ya. Dan sisanya, enggak sampai 12 bakul tapi enggak sampai. Allah kita heran, Allah kita ajaib. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-35. Silakan Bu Riyadi. Puji Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Haleluya. Ikuti ya petunjuk perintah-perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan kasihi. Lakukan sesuatu buat orang lain. Udahlah. Kalau kita berpikir serba untuk kita, itu terlalu naif sebagai anak Tuhan. Jadi kalau kita berpikir apa yang aku bisa lakukan untuk jadi manfaat. Saudara dibuat Tuhan tidak kekurangan. Apa yang kau usahakan tidak mustahil akan bertambah maju. Ya, semakin engkau dambakan aku semakin bisa melakukan banyak hal. Di situ Tuhan akan berkarya melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan. Maka orang yang demikian sedang mengikuti kehendak Tuhan, ya, dan kita tetap dalam kebenaran, maka hidup kita menikmati damai sejahtera yang luar biasa. Ayat penutup Yesaya 30 ayat 15. Bu Riyadi silakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya ya. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita rasakan semua. Kalau kita ada di dalam perintah Tuhan, apa itu? Dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Belajar tunduk sama Tuhan Yesus. Mentuhankan Dia di atas segala-galanya. Setiap hari kita coba evaluasi, melihat Yesus guru. Kita apa? Ngikuti teladannya Dia. Maka yang terjadi damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, proses demi proses, Rabu dan Kamis yang lalu, saya sedang dalam proses ya, saudara tahu mana saya harus jalani operasi. Mestinya cuma 2 malam aja ya di setting opname ya. Terus gara-gara saya ini nggak bisa kemasukan obat anti nyeri, antibiotik ya, sempat operasi pertama dihentikan padahal bagian mata itu sudah mulai disayat ya. Saudara yang dikasih Yesus. Karena sudah khawatir ini kalau sampai dilanjut, wah kata dokternya yang kami pertimbangkan tuh nyawa pasien Pak. Sehingga saya sudah mengambil langkah seperti itu. Tapi lewat Rebu malam, ya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan beri pencerahan. Oh ternyata aku sudah lewati ya obat tetes yang aku rasa trauma dalam trauma itu membuat nanti saya akan mengalami sesuatu yang berat. Ternyata cuma segininya sampai jam 12 malam
mata yang sudah sempat disayat itu, saya tidak rasakan nyeri sedikit pun. Lantas Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk besok pagi tidak harus dibius total hanya gara-gara nangani ya mata ini. Dan saya ketemu dokter pagi-pagi yang visit ya, dokter anestesia dan saudara dikasih Tuhan dokter pembius ini. Waktu saya bilang, "Dok, saya minta dioperasi seperti kemarin, tidak usah dibius total." Ya. Dan dokter bilang, "Lega, iya Pak Henry. Saya juga berpikir, wong antibiotik aja enggak bisa, terus kalau dikasih obat bius ini nanti, wah itu sesuatu yang sangat ya kami tidak harapkan." Ya. Terus saya bilang sama dokter dengan rasa hormat saya, "Tolong tetap kami didampingi." Ya. Nah, mestinya cuma 2 malam, ya 3 malam saya ditemani. Hezki harus ninggalkan istri anaknya ya demi jagai saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, si kecil juga pinginnya mau ikut juga dampingnya atau sesekali melihat, tapi ya rumah sakit sekarang aturannya enggak boleh, harus orang satu. Kalau tersempat ada ganti, di swab antigen juga. Ya, ini untuk meyakinkan agar pasien tidak khawatir untuk berobat ke rumah sakit ya. Karena tempatnya orang yang COVID itu beda, dikhususkan, sedang penanganan yang lain itu juga beda dan melalui aturan yang demikian tidak boleh besuk-besuk sekarang ini. Ya, makanya dari awal saya kan bilang ya enggak ada yang perlu harus mengunjungi saya, enggak apa-apa ya. Walaupun hari-hari itu menjadi satu pergumulan. Dan 1 minggu saya lewati. Iya, damai sejahtera Allah menyertai setiap anak-anaknya ketika anak-anaknya belajar hidup di dalam kebenaran, di dalam bersandar kepada Yesus. Hari-hari ini apa yang menjadi saudara bimbang, khawatir, cemas? Coba arahkan hatimu hanya kepada Yesus, Tuhan dan Guru yang sejati itu. Perjalanan kita di dunia pasti dituntun, kita dimampukan melewati semuanya. Bahkan kalau akhirnya kita tinggalkan dunia ini, sorga menanti kita. Ya, Tuhan memberkatimu semua keluargaku. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Kami sharingkan ini untuk keluargaku dimanapun berada. Kami yakin Tuhan, Engkaulah yang kami muliakan. Engkau tahu itu. Engkau yang kami sanjung tinggi. Karena memang jika sampai hari ini kami memiliki umur dapat beribadah walau sementara melalui online Google Meet ini berkat Tuhan yang besar, ini anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau sia-siakan. Terima kasih ya Allah, buat hari ini kami dikuatkan, diteguhkan lagi, diarahkan agar kami dalam hidup tidak hanya sekadar berpikir tentang diriku sendiri hari ini, tentang diriku sendiri untuk esok. Sedangkan hari-hari hidupku Tuhan sudah memikirkan kami. Tuhan bertanggung jawab atas kami anak-anaknya. Tak akan pernah dibiarkan kekurangan anak-anaknya. Tak akan pernah dibiarkan melangkah usaha dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan memberikan penyertaan. Dan selama kami di dunia pasti pintu rezeki ada dibuka oleh Tuhan. Sehingga rezeki tercurah atas perusahaan, atas kantor, pekerjaan, kedinasan, pelayanan, pertanian. Dicurai rezeki oleh Tuhan. Sehingga limpahan rezeki yang dari Tuhan dapat tersalur kepada banyak orang. Terima kasih buat malam ini. Tuhan Roh Kudus bekerja melampaui apa yang kami dapat kerjakan. Setiap rumah tangga ditolong Tuhan. Setiap orang yang lemah dikuatkan. Setiap orang yang sedang dalam kebimbangan, Tuhan luruskan kembali. Dan diperjelas iman pengharapannya. Kami tidak perlu khawatir. Baik orang muda yang masih mempunyai satu berbagai macam cita-cita dan harapan. Tuhan campur tangan. Karena kami yakin nasib baik itu ada di tangan Tuhan. Disediakan buat anak-anaknya yang menggantungkan dirinya hanya kepada Tuhan. Bahkan para lanjut usia pun, haleluya. Orang-orang yang midlife sampai yang senior super, semua tetap dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami. Ada di dalam berkat anugerah Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kiranya lewat doa ini, Tuhan firman Injil Kerajaan-Mu menjangkau banyak jiwa yang lain lagi untuk diselamatkan dan dibahagiakan oleh Tuhan. Terima kasih malam ini rahmat anugerah Tuhan turun atas semua jemaat-Mu. Dengan semua doa-doa yang sudah terarah pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan apa yang menjadi permintaan-permintaan searah dengan kehendak Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih ya Allahku, semua diberkati untuk dijadikan berkat bagi dunia ini. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan, berkenan Tuhan terus urapi, Tuhan pakai jadi alat dan berkat bagi banyak orang. Kami tidak berburu target pencapaian yang kelihatan dengan kasat mata, tetapi yang menjadi target kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah bagaimana hidup kami dan pelayanan kami semakin berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, hormat puji kemuliaan bagimu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya, dan kiranya Engkau menyinarkan wajah-Mu atas kami semua, agar setiap kami boleh menerima segala yang baik yang disediakan Tuhan bagi sekarang ini hingga selamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku dimanapun Anda berada ya. Dan kita akan terus dipertemukan setiap waktu selagi kita belum pulang ke sorga pada waktunya nanti ya. Tuhan berkati.